Dari kecil, kamu mungkin sudah dicekoki ide ini. Kalau mau sukses, ya harus jadi yang paling pintar. Nilai rapor jadi penentu nasib, ranking di kelas dianggap paspor menuju masa depan cerah. Tapi begitu kamu nyemplung ke dunia nyata, semua itu terasa kayak iklan yang terlalu manis, penuh harapan, tapi kenyataannya nggak begitu juga. Kamu lihat orang yang jenius, IQ tinggi, lulusan universitas ternama, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Sementara, ada orang yang bahkan nggak tamat kuliah, malah punya bisnis di mana-mana, karyawan ribuan, dan bisa liburan kemanapun kapanpun. Bukan dongeng, lihat aja Richard Branson. Nggak punya gelar, tapi punya pulau pribadi. Bandingkan dengan Nikola Tesla, yang kecerdasannya diakui dunia, tapi wafat dalam kesepian dan kemiskinan. Ini bukan soal meremehkan kecerdasan ya, tapi lebih soal menyadari bahwa pintar aja nggak cukup. Dunia nggak diatur kayak ujian matematika, di mana jawaban paling benar pasti menang. Kadang yang menang itu bukan yang paling tahu, tapi yang paling berani ambil langkah. Jadi kalau selama ini kamu merasa belum cukup pintar, santai aja. Bisa jadi kamu justru punya keunggulan yang lebih penting, yaitu keberanian untuk mulai. Pernah dengar kalimat, terlalu pintar bisa membuatmu terlalu takut untuk mencoba? Aneh ya, tapi sering kejadian. Makin pintar seseorang, justru makin sulit dia buat mulai sesuatu. Kenapa? Karena otaknya sibuk muter-muter mikirin semua kemungkinan terburuk. Bukannya maju, malah stuck. Kamu mungkin kenal tipe orang yang udah nyusun rencana serapi blueprint gedung pencakar langit, tapi nggak pernah berani bangun satu bata pun. Masalahnya, orang pintar sering terjebak di zona sempurna. Mereka maunya semua jalan sesuai rencana, semua risiko dihitung, semua celah ditutup, sampai akhirnya nggak pernah mulai. Analisis jadi candu, kesalahan jadi musuh, dan yang paling serem, gagal bisa terasa kayak krisis identitas. Soalnya, ketika kepintaran jadi bagian dari siapa kamu, kegagalan rasanya kayak bilang, kamu nggak sepintar itu loh. Bayangin kamu lagi di labirin. Orang biasa bakal coba kiri, mentok, balik kanan, coba terus sampai ketemu jalan keluar. Tapi si jenius, dia malah berdiri diam, ngebayangin peta 3 dimensi labirin itu di kepalanya, yang biasanya nggak pernah selesai. Padahal hidup itu lebih kayak coba-coba daripada hitung-hitungan. Kadang yang kamu butuh bukan otak lebih tajam, tapi nyali lebih besar. Jangan tunggu yakin baru jalan. Jalan dulu aja, yakin bisa nyusul di tengah jalan. Ide itu kayak biji. Nggak peduli seberapa langka atau eksotis kalau cuma disimpan di saku yang nggak bakal tumbuh jadi apa-apa. Kamu bisa punya 1000 ide cemerlang tiap hari, tapi tanpa aksi, semua itu cuma jadi koleksi di kepala, bukan prestasi di dunia nyata. Jeff Bezos misalnya, dia bukan penemu e-commerce, tapi dia orang yang paling serius ngejalaninnya. Dia ambil ide itu, bentuk tim, kerja keras, ambil risiko, dan terus eksekusi. Hasilnya? Sekarang Amazon bukan cuma toko online, tapi ekosistem yang bisa jual apa aja, dari jarum sampai server. Yang sering bikin orang salah paham adalah mereka kira eksekusi itu soal bakat. Padahal, itu keterampilan. Dan kabar baiknya, keterampilan bisa dilatih. Kamu bisa belajar cara bikin rencana, pecah tugas jadi langkah kecil, hadapi tantangan, dan terus jalan meski belum sempurna. Jadi kalau kamu punya ide keren, jangan tunggu sampai semua siap. Mulai dulu. Salah nggak apa-apa. Yang penting, kamu bukan cuma penonton ide, tapi pemain yang beneran turun ke lapangan. Karena di dunia nyata, bukan ide terbaik yang menang, tapi orang yang paling rajin ngejalanin idenya. Di era sekarang, jago ngomong bisa lebih cuan daripada jago ngitung. Serius. Karena meskipun kamu punya produk paling canggih sedunia, kalau nggak bisa bikin orang peduli, ya percuma. Dan disinilah kecerdasan sosial ambil peran, kemampuan buat baca situasi, nyambung sama orang lain, dan yang paling penting adalah cerita. Lihat Steve Jobs, dia nggak ngerakit iPhone sendirian di garasi. Tapi dia tahu cara bercerita, bikin orang percaya bahwa Apple bukan cuma teknologi,
tapi gaya hidup. Dia jual mimpi, bukan sekadar barang. Orang yang punya kecerdasan sosial tahu kapan harus ngomong, kapan harus dengerin, dan gimana bikin orang lain merasa, gue ngerti kamu. Dan lucunya, dalam bisnis, itu bisa lebih powerful dari 100 slide presentasi penuh data. Investor, klien, tim kerja, bahkan teman nongkrong, semuanya lebih tergerak oleh emosi daripada logika. Mereka pengen merasa terhubung, bukan digurui. Jadi kalau kamu bisa bikin orang merasa dimengerti, didengar, dan dilibatkan, selamat, kamu udah punya mata uang baru yang nilainya makin naik tiap hari. Intinya, kadang bukan soal apa yang kamu jual, tapi gimana kamu membuat orang merasa saat kamu menjualnya. Banyak orang nunggu waktu yang tepat, nunggu kondisi ideal, nunggu skill cukup, nunggu motivasi datang dari langit. Padahal, spoiler dikit nih, waktu yang sempurna itu ilusi. Yang ada justru momen sekarang dan keputusan kamu buat mulai. Mau nulis buku? Mulai dari 1 paragraf. Mau buka bisnis? Mulai dari jualan ke 1 orang. Mau ubah hidup? Mulai dari ubah 1 kebiasaan kecil. Karena yang bikin kamu maju itu bukan perencanaan 100 halaman, tapi 1 langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Dan kalau kamu takut salah, wajar. Tapi ingat, kesalahan itu bukan musuh. Dia guru yang menyamar. Justru dari salah itulah kamu belajar hal-hal yang gak bisa diajarin di buku. Gagal bukan akhir cerita, tapi bahan bakar untuk bab selanjutnya. Terakhir, jangan cuma jatuh cinta sama ide. Jatuh cintalah sama manusia. Karena sehebat apapun rencana kamu, kalau nggak bisa nyentuh hati orang lain, ya cuma jadi konsep di kepala. Dunia ini bergerak karena hubungan, bukan logika murni. Jadi mulai aja dulu. Salah? Wajar. Grogi? Manusiawi. Yang penting kamu jalan, bukan cuma rencana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.